Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam pembahasan mata pelajaran fikih. Sebagaimana dalam pertemuan yang telah lalu, bahwa topik pembahasan kita adalah mengenai infak harta di luar zakat. Sebagaimana juga yang telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa dalam judul infak harta di luar zakat ini ada 3 pokok bahasan. Pertama adalah pembahasan tentang sedekah atau sedekah, dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 2 pokok bahasan lagi dari infak harta di luar zakat, yaitu mengenai hibah dan hadiah. Pembahasan ini ada di buku paket kalian pada halaman 83 dan seterusnya. Jadi sekali lagi, buka halaman 83 dan seterusnya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai dari pembahasan hibah. Apa itu hibah? Kita harapkan nanti setelah selesai pembahasan mengenai hibah dan hadiah ini, kalian bisa memiliki pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan hibah dan hadiah tersebut. Karena itu, saya ingatkan sebelum dilanjutkan pembahasan ini, kalian sudah menyiapkan buku tulis untuk mencatat apa yang kita bahas dalam kesempatan ini, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Karena nanti setelah kalian kembali ke pondok, kalian harus menyerahkan hasil catatan kalian mengenai pembahasan yang sedang kita bahas. Begitu juga pembahasan yang telah lalu. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, sehingga bisa berkonsentrasi penuh mengikuti pembahasan berikut ini. Pertama, hibah. Apa pengertian hibah? Nah, ada 2 pengertian. Pertama, pengertian secara bahasa. Kedua, pengertian secara istilah. Secara bahasa, hibah artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah, tentu istilah syariat Islam maksudnya, ya, yang dimaksud dengan hibah menurut istilah syariat Islam adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau kelompok. Ya, kelompok ini bisa berbentuk lembaga, bisa berbentuk organisasi, ya, seperti lembaga pendidikan, lembaga pondok pesantren, ya, organisasi remaja, organisasi kepemudaan, atau seperti organisasi siswa intern sekolah, ya, itu yang disebut dengan kelompok. Ya, tentu pemberian itu adalah tanpa mengharap imbalan dari yang diberikan. Ya, ketika seseorang memberikan sesuatu kepada seseorang, orang lain, atau memberikan sesuatu kepada kelompok atau organisasi atau lembaga, ya, ketika ia memberikan tidak ada niatan di dalam hatinya, ya, agar mendapatkan imbalan dari orang yang diberikan tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan hibah. Jadi hibah ini adalah pemberian cuma-cuma. Orang memberikan sesuatu dalam bentuk hibah ini biasanya karena cinta, karena sayang, karena simpati, ya, atau karena ingin memberikan dukungan, ya, memberikan motivasi kepada orang yang diberikan hibah. Ya, seperti seseorang menghibahkan tanahnya, ya, kepada sebuah lembaga pondok pesantren. Nah, tentu dia mengharap
mudah-mudahan dengan pemberian itu, ya, pondok pesantren yang dibantu itu, ya, terbantukan, ya, untuk mendapatkan fasilitas tempat untuk mendirikan bangunan di tempat tersebut. Ya, tujuannya tentu untuk mengelola pendidikan dan lain sebagainya. Apa hukum asal daripada hibah itu? Hukum asalnya adalah mubah, boleh. Ya, jadi boleh kita memberikan sesuatu kepada seseorang atau kepada lembaga. Hukumnya mubah. Tapi sebagaimana juga pembahasan yang lalu, ya, hukum mubah ini bisa berubah, ya, tergantung situasi, tergantung kondisi yang menyertai pemberian tersebut. Contoh di sini bisa dia menjadi wajib bila hibah itu dijanjikan. Nah, seumpama, ya, orang tua berjanji, ya, besok nak, karena kamu berprestasi dan kamu ingin melanjutkan pendidikanmu, maka untuk menunjang lancarnya, ya, pendidikanmu, ya, Bapak akan kasihkan kamu kendaraan seumpama. Nah, berarti itu janji. Nah, bila janji seperti itu, maka menjadi wajib diberikan. Karena itu termasuk utang, janji itu. Bahkan bisa berubah menjadi nazar. Ya, karena utang dan nazar itu harus ditunaikan. Tapi bisa juga berubah drastis menjadi haram. Kapan dia menjadi haram? Bila pemberian itu tujuannya untuk kemaksiatan, ya, untuk berbuat maksiat. Nauzubillah, ya, seumpama ada orang memberikan sesuatu kepada orang lain berupa kendaraan, ya, ternyata kendaraan itu dipakai untuk ngangkut miras, minuman keras, tuak seumpama. Nah, maka hibah seperti itu hukumnya haram. Atau, ya, pemberian itu ditarik kembali, ya. Jadi menarik kembali yang sudah dihibahkan. Ya, mungkin karena sesuatu yang hal, mungkin setelah dikasih kemudian dia mangkal, wah, hanya dia tarik kembali sudah hibahnya itu. Maka hibah seperti ini hukumnya haram. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata beliau? Al-aidu fi hibatihi kal-aidi fi qai'ihi. Orang yang menarik kembali hibah yang diberikan kepada seseorang seperti orang yang menelan muntahnya sendiri. Dapat dibayangkan bagaimana rasanya muntah itu disedot kembali, ya, diminum kembali muntah yang sudah keluar itu, ya, tentu orang pasti jijik, ya, dan tidak mungkin ia melakukan. Nah, seperti itulah hibah itu. Kalau sudah diberikan apapun alasannya, ya, seseorang tidak boleh menarik kembali hibahnya tersebut, kecuali hibah dari seorang bapak, orang tua kepada anaknya, ya, karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, apa kata beliau? La yahillu lirrajuli an yu'tiyal atiyata thumma yarji'a fiha illa alwalidu fi ma yu'ti waladahu. Ya, tidak halal artinya tidak boleh, haram hukumnya seseorang, ya, yang sudah memberikan sesuatu kepada orang lain, thumma yarji'a fiha, kemudian dia tarik kembali pemberiannya itu, haram hukumnya. Illa al-walidu fima yu'ti waladahu, kecuali orang tua, bapak yang telah memberikan sesuatu kepada anaknya. Nah, jadi ini anak-anakku sekalian, bila suatu hari apa yang sudah diberikan orang tua itu kepada kita, ya, kemudian orang tua itu menarik lagi pemberiannya, maka tidak ada alasan juga kita untuk menahannya. Karena pada dasarnya apapun yang kita miliki itu pada dasarnya juga adalah milik orang tua. Pemberian orang tua itu boleh ditarik kembali, ya. Karena itu ketika kita sudah diberikan sesuatu kepada oleh orang tua kita kepada kita, maka manfaatkanlah sesuatu itu sebaik-baiknya.
agar orang tua yang telah memberikan itu tidak menyesal. Ya, karena ketika dia menyesal, orang tua itu boleh menarik kembali hibahnya kepada kita. Nah, itu yang hukum yang kedua. Berikutnya, hukum hibah itu bisa berubah juga menjadi makruh hukumnya. Ya, kapan dia? Bila tujuan pemberian hibah itu untuk mendapatkan imbalan. Ya, di hatinya, ya kita hibahkan barang ini dulu kepada si A. Ya, kita harapkan nanti ya, suatu saat dia juga akan menghibahkan barangnya bila perlu barangnya lebih besar ya kepada kita. Nah, bila itu niat kita, maka hukum kita memberikan hibah kepada orang lain atau suatu lembaga, hukumnya adalah makruh. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya sebagaimana pembahasan kemarin tentang sedekah atau sedekah, begitu juga dalam masalah hibah ini ada rukunnya yang harus dipenuhi. Nah, rukun hibah ini ada 4. Ya. Pertama, ada pemberi hibah. Sebagaimana yang sudah kita bahas juga, ya tidak mungkin ada hibah kalau yang memberinya tidak ada. Ya. Kedua, penerima hibah. Ada orang ingin menghibahkan sesuatu, tapi tidak ada yang mau menerima, ya maka hibah itu tidak akan terjadi. Ya. Yang ketiga, barang yang dihibahkan. Nah, tentu barang yang dihibahkan ini syaratnya adalah halal. Ya, barang yang boleh dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh kita menghibahkan barang yang ada unsur maksiatnya seperti yang kita bahas tadi. Haram tentu hukumnya kita menghibahkan sesuatu yang ada nilai-nilai kemaksiatan di dalamnya, atau barang tersebut akan dipakai untuk berbuat maksiat. Nah, yang keempat, sebagaimana juga rukun yang lain, yaitu ada ijab dan qabul, yaitu ucapan serah terima. Ya, ucapan serah terima terhadap barang yang kita hibahkan. Ya, si pemberi hibah mengatakan, ini saya hibahkan barang ini kepada Anda. Ya, maka si penerima hibah mengatakan, ya saya terima hibah dari Anda. Nah, itu namanya ijab qabul. Ya anak-anakku sekalian, ya itu mengenai pembahasan hibah. Mudah-mudahan pembahasan hibah yang singkat ini, yang ringkas ini dapat kita pahami. Ya, bila nanti ada hal-hal yang belum jelas terhadap apa yang kita bahas di sini, ya kalian boleh ya, melontarkan pertanyaan ya, lewat grup WA yang telah dibuat oleh wali kelas masing-masing. Ya. Nah, jadi itu anak-anakku sekalian mengenai hibah. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai hadiah. Nah, tentu masalah hadiah ini sudah populer di kita. Ya, kita sering dan bahkan selalu mendengar kata-kata hadiah ini. Apa itu hadiah? Nah, lihat ini dalam pengertian hadiah menurut syariat Islam itu apa? Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharap balasan, ya, dengan tujuan untuk membahagiakan, sebagai bentuk penghargaan atau sebagai bentuk penghormatan. Nah, ini ada 3 tujuan hadiah itu. Ya, pertama, tujuan orang memberikan hadiah adalah agar orang yang menerima itu menjadi bahagia. Ya, seperti kita ya menjelang hari-hari besar Islam, ya oleh orang tua kita diberikan hadiah. Ya, tujuannya adalah agar kita merasa bahagia. Ya, bisa juga sebagai bentuk penghargaan hadiah itu. Atau contohnya, ya contoh kita ada orang menang lomba, karena dia menang lomba maka dia diberi hadiah. Nah, hadiah itu namanya penghargaan. Ya, atau karena prestasi, ya sebagaimana kalian sering menyaksikan teman-teman kalian atau mungkin kalian sendiri, ya karena ada kalian memiliki prestasi tertentu, ya seumpama apa prestasinya, ranking terbaik, ya maka diberikanlah penghargaan.
Nah, penghargaan tersebut disebut dengan hadiah. Atau menang lomba, ya lomba ini lomba itu, maka tentu pemenangnya pasti akan diberi hadiah. Nah, hadiah terhadap pemenang lomba itu disebut adalah sebagai penghargaan. Nah, itu anak-anakku sekalian. Atau sebagai bentuk penghormatan. Seumpama ada tamu datang ke suatu tempat, ya biasanya pejabat, ya. Contohnya bupati datang ke suatu desa, disambutlah oleh kepala desa, oleh Pak Camat, ya. Nah, oleh masyarakat di desa tersebut, ya melalui kepala desanya, ya, memberikan sesuatu kepada bupati atas kunjungannya. Nah, pemberian seperti itu bukan sebagai bentuk penghargaan, tapi sebagai bentuk penghormatan, ya, karena pada dasarnya tentu kalau dinilai dari sisi harga seumpama terhadap apa yang diterima oleh pejabat itu tidak seberapa, ya, tapi karena pemberian itu adalah sebagai bentuk penghormatan, ya, kita menghormati, ya, kedatangan beliau tersebut, ya. Apa hukum daripada hadiah? Hukum hadiah itu adalah boleh hukumnya, ya, boleh. Jadi tidak apa-apa, kita bahkan bagus sekali, ya, kita memberikan hadiah kepada seseorang, ya. Dan terakhir, sebagaimana juga hibah, ya, hadiah juga ada rukunnya. Sebagaimana biasa juga, rukun pertama adalah pemberi hadiah, ya, rukun kedua adalah penerima hadiah, rukun ketiga adalah barang yang dihadiahkan, dan terakhir tentu ijab dan qabul. Ya, nah, jadi itulah anak-anakku sekalian hal-hal yang terkait dengan hibah dan hadiah. Ya, nah sekali lagi saya ingatkan kepada kalian semua, ya, wabil khusus, ya, kelas 8A, B, C, dan D. Ya, jadi karena ini pembahasan ini adalah khusus untuk kalian kelas 8A, B, C, dan D. Ya, tolong, ya, saya mengharap kepada kalian untuk memahami, ya, setelah itu sebagai bentuk pemahaman kalian coba tulis ulang, ya, apa yang telah saya sampaikan ini, ya, kalian catat kembali di buku catatan kalian. Ya, mudah-mudahan dengan cara kalian mencatat ulang apa yang telah kita bahas ini, ya, menambah pemahaman kalian tentang apa yang sudah saya sampaikan. Dan yang lebih dari itu tentunya apa yang kita bahas ini adalah ringkasan saja. Nah, kalau kalian ingin mendalami lebih dalam lagi, silahkan sekali lagi buka buku kalian, ya, buku paket kalian pada halaman 83. Baik anak-anakku sekalian, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mengetahui, kita akan menjelaskan, ya, 3 pokok bahasa dari sisi pertama, apa manfaat yang kita peroleh dari sedekah, hibah, dan hadiah. Di mana letak persamaannya dan sekaligus di mana letak perbedaan dari masing-masing pembahasan ini. Ya, dengan demikian kalian akan bisa mendeteksi, mengetahui apakah sesuatu itu dalam suatu itu bernama sedekah atau bernama hibah atau mungkin bernama hadiah dari pembahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Mudah-mudahan juga Allah selalu menjaga kesehatan kita, memberikan umur panjang dan memberikan umur yang bermanfaat. Demikian juga kita selalu berdoa untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan seluruhnya kita, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.